Kalau kita lihat dari laporan ataupun dashboard-nya Satgas dan Kementerian Kesehatan, memang ada pencapaian-pencapaian di dalam melakukan vaksinasi primer, yaitu vaksinasi 1 dan kedua. Jadi vaksinasi primer ini memang menjadi program kita sepanjang tahun 2021, dimulai dengan nakes dan kemudian dimulai dengan sektor publik, lansia, dan selanjutnya. Hanya persoalannya memang, persoalannya di dosis pertama ini memang kita sudah di atas 80%, tetapi di atas dosis kedua ini masih lebih kurang hanya 116 juta, jadi lebih kurang 56%. Dan ini tentu menjadi PR kita bersama untuk bisa meningkatkan pencapaian. Karena kalau kita masuk dalam program booster, maka yang dimaksud dengan booster itu adalah sudah menyelesaikan vaksinasi primer, artinya vaksin 1 dan vaksin kedua itu sudah disuntikan. Dan vaksin kedua disuntikan 6 bulan kemudian, dia berhak untuk meng-apply untuk mendapatkan vaksin booster. Jadi oleh karena itu memang karena kita sudah masuk di tahun 2022 dan banyak di antara mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi kedua itu sudah lebih dari 6 bulan, dan di samping itu juga ada ancaman varian baru dan kemudian pandemi kita masih naik turun, maka tentu ada program booster. Booster ini dalam rangka untuk memperkuat imunitas, meningkatkan proteksi, tetapi tidak menghindarkan terinfeksi, karena untuk menghindarkan dari infeksi harus melaksanakan protokol kesehatan dengan sepatuh-patuhnya. Oleh karena itu memang menjadi tugas kita bersama baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mengejar bagaimana vaksinasi kedua ini sebagai vaksin primer ini bisa dikejar mencapai paling tidak 70 ataupun 80%. Sambil juga kita memulai untuk melaksanakan booster khususnya bagi kelompok lansia dan kemudian kelompok rentan ataupun mereka yang komorbid. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah yang bersama. Kendati pun booster sudah di-launching pada tanggal 12, bukan berarti program vaksinasi primer ini ditinggalkan. Program vaksinasi primer harus dikejar. Jadi bagi mereka yang sudah melaksanakan vaksinasi pertama, maka mereka segera harus didorong untuk vaksinasi kedua. Bila mereka sudah melaksanakan vaksinasi kedua, kalau sudah jarak 6 bulan, mereka berhak untuk mendapatkan booster dengan berbagai skema yang sudah disiapkan pemerintah. Ya, memang kalau kita lihat memang harus seiring sejalan begitu ya Pak, vaksinasi primer 1, 2 dan juga nanti vaksin booster yang sudah berjalan juga. Saya mau ke Pak Idris. Pak Idris melihat tadi juga data-datanya. Kalau saya mau update untuk Provinsi Sulawesi Barat yang di dalamnya kalau saya tidak salah ada 6 kabupaten, seperti apa sih Pak untuk tingkat vaksinasi capaiannya yang primer dulu 1 dan juga 2? Terima kasih Pak Gibran. Jadi Pak Alex, selamat sore. Saya kira pertama saya ingin melaporkan memang mungkin Pak Alex tadi cuma tidak ingin menyebut aja Sulawesi Barat ini karena Sulawesi Barat ini salah satu dari antara kurang lebih 5 provinsi itu yang belum mencapai angka 70%. Baik dosis 1 maupun dosis 2 apalagi. Nah, angka ini kalau di Sulbar itu kurang lebih 67,49% per hari kemarin. Tapi tadi saya mendapatkan update dari kawan-kawan di Sulbar, insya Allah hari ini sudah mendekati angka 69%. Insya Allah 3 hari ke depan ini mudah-mudahan Sulbar itu sudah bisa mencapai angka yang memang harus dicapai oleh setiap entitas pemerintah daerah. Mungkin tadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Alex. Memang perjuangan kita secara nasional ini untuk mencapai tingkat capaian vaksinasi nasional untuk kurang lebih 181,5 juta penduduk ini memang awalnya kita berharap banyak ini bisa cepat kita capai. Tapi fakta di lapangan, apalagi kalau kita bicara mengenai bagaimana menurunkan kebijakan nasional ini menjadi kebijakan lokal yang efektif, itu tidak betul-betul tidak semudah yang kita bayangkan. Taruhlah misalnya alasan yang paling umum selama ini kenapa jarak antara dosis 1 dan dosis 2 secara umum itu sangat berjauhan, karena banyak sekali problem, kompleksitasnya sangat tinggi. Misalnya, mohon izin kembali kita ulangi bagaimana masyarakat di pedesaan itu betul-betul terkooptasi oleh cara
eh, masyarakat umum untuk menyampaikan berita-berita hoax. Ada masalah sedikit itu justru menjadi alat yang membuat mereka menjadi berpikir untuk segera melakukan vaksinasi dosis 2. Belum lagi hoax selesai, kita munculkan juga di daerah itu ada beberapa daerah yang ada permasalahan aspek kependudukannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah door to door itu efektif, door to door menjadi efektif manakala data kependudukannya itu valid. Di daerah kami menemukan ada kabupaten yang mohon izin ada problem data kependudukan yang berbeda dari jumlah sensus 2020 dengan fakta statistik terbaru di lapangan. Sehingga begitu kita mau door to door berbasis kelurahan desa, ternyata jumlah yang ada itu lebih besar daripada jumlah yang seharusnya. Atau capaian vaksin di Kabupaten Pasangkayu misalnya itu bahkan sudah di atas 70%, bahkan 80%, tetapi begitu masuk data nasional, ini kok baru 60%. Nah ini problem juga. Jadi problem berikutnya kalau kita bicara problem adalah bagaimana tadi yang kita sampaikan kohesivitas antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Artinya cara-cara untuk mengeksekusi kebijakan ini menjadi pembelajaran tersendiri dari COVID ini. Jadi kita kompleksitasnya tinggi, durasi waktunya sangat cepat, dan informasi kepastian informasinya menjadi sangat penting. Nah di bagian-bagian inilah yang biasanya interpretatifnya itu muncul di lapangan oleh masyarakat sendiri. Yeah. Jadi kalau kami di Sulbar ini yang namanya door to door itu udah berlevel-level Pak. Ada door to door berbasis komunitas, ada door to door berbasis kelompok masyarakat yang memang memiliki misalnya hobi yang sama, itu kita garap semuanya sehingga harapan kita bisa mempercepat. Tetapi yang memang belum tergarap sangat tuntas itu adalah masyarakat di pedesaan yang membutuhkan effort yang besar untuk bisa mengakses dan juga memberi keyakinan kepada mereka. Iya, jadi dengan tantangan yang tadi juga dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat, Pemprov Sulawesi Barat seperti apa Pak Idris untuk mendorong tentunya utamanya mungkin yang di daerah pedalaman yang tentunya juga butuh effort lebih besar untuk datang melakukan vaksinasi baik dosis pertama dan kedua. Dan Anda lihat juga Pak Sekda sejauh ini bagaimana sih dukungan pemerintah pusat juga kepada Provinsi Sulawesi Barat untuk proses atau program vaksinasinya? Ya, pertama mengenai pemerintah pusat, saya kira kan kendalanya biasanya pada ketersediaan vaksin. Tapi sejauh ini kami merasakan ini nggak ada masalah. Justru yang kami ingin butuhkan itu adalah bagaimana betul-betul memproduksi informasi yang sekali lagi kita jangan kalah gesit dengan hoax yang ada di lapangan. Jadi harapan kita memang tersentralisasi tanda kutip ajakan-ajakan yang memungkinkan masyarakat itu memilih informasi itu dengan baik karena terus terang daerah saya ini kan daerah di mana warga negaranya literasi teknologinya itu baru atau literasi publiknya baru sehingga interpretasinya ya hitam putih. Begitu ada berita hoax mengenai ini ada lagi yang meninggal di sini, ini sudah vaksin tapi tidak ada manfaatnya tanda kutip tetap dia akan terjangkit COVID. Apalagi kalau di masyarakat yang tanda kutip religiusitasnya sangat tinggi itu dengan membuat misalnya ekspektasi begitu divaksin apapun jenis vaksinnya maka mereka bisa segera misalnya mendaftar umroh dan seterusnya. Itu juga mempengaruhi.